jualan buah sambil nyantri, berarti kan lebih banyak porsinya jualan buahnya, nyantrinya itu untuk menuntut ilmu. Ya, halo, assalamualaikum teman-teman Wani Dagang. Jumpa lagi dengan saya Hendy, penghuni channel Wani Dagang. Sebuah channel yang senantiasa mengajak pemirsanya untuk berani berdagang. Oke, teman-teman, masih dengan tema buah-buahan dan edisi menjawab pertanyaan dari netizen. Sebelum saya lanjutkan, teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video dari channel Wani Dagang. Teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Teman-teman yang baru nemu channel ini, saya ucapkan salam kenal. Oke pemirsa, kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan dari netizen dari Lampung. Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya. Oke, pertanyaan dari Triyan. Pertanyaannya begini. Assalamualaikum Bang, santri Lampung hadir. Bang, aku di lingkungan pesantren. Pesantrenku cukup besar dan aku ingin belajar ngaji sembari dagang buah. Gimana baiknya untuk pemula? Baik, saya jawab dulu. Waalaikumsalam. Terima kasih udah bertanya di channel Wani Dagang ini. Oke Mas Trian dan juga teman-teman Wani Dagang semua, sebagai seorang santri untuk memulai usaha, dan dalam hal ini adalah usaha buah. Nah, ini perlu mengukur kapasitas sebagai seorang santri ya. Yang pertama, santri yang memiliki waktu atau tidak gitu. Santri ini memiliki waktu atau tidak. Nah, waktu dalam hal ini adalah waktu untuk menjalankan operasional bisnisnya gitu. Nah, atau di sini santri yang sambil sekolah. Nah, itu. Kalau sambil sekolah jelas ini akan mengalami kesulitan dalam operasionalnya. Sekolah itu ya misalkan sekolah SMP sambil nyantri di pondok. Nah, jelas kapasitas anak SMP memang dia disibukkan untuk belajar secara formal dan juga belajar ke pesantrenan, itu udah full gitu, padat. Anak SMA juga, SMA maupun SMK di lingkungan pesantren, MA kayak gitu, itu akan mengalami kesulitan jika melakukan bisnis gitu. Tapi ya tergantung dari kapasitas. Sekali lagi yang tahu kapasitas adalah diri kita masing-masing gitu, diri kita masing-masing. Nah, kalau mahasiswa yang nyantri, nah, biasanya punya banyak waktu untuk menjalankan aktivitas yang lain, termasuk aktivitas bisnis. Satu kata kunci di sini adalah waktu. Kemudian selain waktu juga kapasitas untuk memikirkan operasionalnya itu. Nah, saya jawab yang ini ya, yang santri yang mempunyai kapasitas untuk berbisnis, yaitu punya waktu dan memikirkan operasionalnya bagaimana, itu dia punya kapasitas itu. Nah, akan saya jawab yang kedua ini. Nah, di lingkungan pesantren biasanya itu kalau jualan buah yaitu ya mesti yang murah ya, karena anak pondok itu dikasih uang sama orang tuanya kan biasanya kan per bulan ya, per bulan. Nanti si santri itu akan mengukur kiriman uang dari orang tuanya itu untuk hidup selama sebulan, itu untuk jajan selama sebulan. Itu cukup apa enggak gitu. Kalau memang cukup, ada lebihnya, mungkin dia mau gitu membeli makanan-makanan yang sifatnya selain makanan
makanan besar gitu, makanan besar, nasi, lauk dan sebagainya. Ya walaupun buah itu merupakan kebutuhan pokok, tapi anak-anak sekarang itu kadang-kadang susah itu makan buah. Nah kalau kita sodorkan buah-buahan yang beraneka ragam seperti yang dijual di jalan-jalan itu, terkadang nggak mau gitu. Nah kalau kita sodorkan itu, kita jual itu, khawatirnya nggak laku gitu. Maka dari itu buahnya yang murah-murah itu. Nah untuk mensiasati itu, buah murah itu ya buahnya udah dipotong-potong kemudian dikemas 5 ribuan gitu. Walaupun kecil tapi anak santri beli nggak berat gitu. Daripada harus beli sekilo, misalkan beli apel sekilo itu kan mahal. Kemudian beli jeruk 1 kilo mahal. Lagian kalau beli 1 kilo nanti akan habis dimakan bersama teman-temannya. Itulah kultur yang ada di pesantren gitu. Kalau ada makanan ya dimakan bareng-bareng gitu. Jadi kalau buah potong ya beli 1 untuk dirinya sendiri atau beli 2 untuk dirinya sendiri sama temannya kayak gitu. Itu sih kalau saya mengamati perilaku anak-anak pondok, karena memang anak saya juga anak pondok gitu. Jadi setidaknya tahulah itu perilaku anak pondok seperti apa. Nah, begini Mas Yan, jadi bisa saya simpulkan yang nanti bisa menjadi pemikiran sendiri untuk ditindaklanjuti apa tidak. Harus dipikirkan operasionalnya bagaimana gitu. Nah, ini akan menjadi santri jualan buah atau jualan buah sambil nyantri gitu. Seorang santri yang jualan buah atau penjual buah yang sambil nyantri. Nah itu harus dipikirkan. Kalau santri yang jualan buah berarti disesuaikan dengan kapasitas dia sebagai seorang santri. Kalau jualan buah sambil nyantri berarti kan lebih banyak porsinya jualan buahnya, nyantrinya itu untuk menuntut ilmu. Nah itu monggo disesuaikan. Oke, seperti itu Mas Yan. Terima kasih sudah mampir ke channel Wani Dagang, dan juga ini semoga bermanfaat buat teman-teman Wani Dagang yang menonton ini. Dan teman-teman Wani Dagang semua yang mau menambahkan jawabannya silahkan bisa ditulis di kolom komentar biar diskusinya tambah rame. Oke, teman-teman semua, terima kasih sudah menonton. Semoga sehat selalu, semoga sukses selalu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.